Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini pada pertemuan ketiga ini saya akan melanjutkan materi mengenai sistem enterprise ya. Nah, di dalam pertemuan ketiga ini saya akan membahas mengenai aplikasi enterprise ya. Nah, kita lihat seperti yang saya gambarkan di dalam arsitektur aplikasi ya, enterprise itu tersendiri. Nah, di bawah ini ada bentuk dari sistem perusahaan aplikasi enterprise ya, yang mana membantu pemrosesan yang dilakukan oleh perusahaan ya. Kita lihat di sini ada suppliernya, kemudian ada partnernya ya, kemudian ada employee ya, ada knowledge management dan customer. Di manakah letak enterprise itu tersendiri ya? Di antara bagian dari employee sistem aplikasinya, kemudian partner dan customernya. Nah, mereka berada posisinya ada di tengah ini ya, yang mana di atas enterprise sendiri ada supply ya, ada supply chain management, kemudian ada customer relation management ya, marketing yang terdiri dari marketing, sales dan service ya. Kita lihat. Nah, kemudian sebuah enterprise ini adalah sering yang kita sebut dengan integration ya, yang mana di sini di dalam enterprise application integration ya, pengertiannya adalah sebuah software yang terhubung dengan sistem lintas fungsional ya, misalkan di sini di dalam satu perusahaan ya ada 5 bagian ya. Nah, yang mana 5 bagian tersebut aplikasi A dengan aplikasi B mereka saling terhubung, yang sering kita sebut dengan integration ya. Nah, kemudian aplikasi ini akan memberi pelayanan ya. Apa sih pelayanan yang diberikan? Yaitu yang jelas yang di dalam pelayanan sebagai middleware ya. Di dalam aplikasi ini menyediakan pemrosesan mengenai konversi data ya. Apa yang dilakukan dalam konversi data ya? Misalkan data yang sudah masuk ya, kita konversi, kemudian kita simpan ya. Nah, contohnya misalkan dalam aplikasi sebuah sistem berbasis online tadi seperti e-commerce ya. E-commerce itu biasanya misalnya penjualan online. Nah, apa yang dilakukan oleh si pelanggan di dalam aplikasi tersebut, otomatis dia melakukan proses registrasi dulu ya. Nah, kemudian data si pelanggan tersebut akan dikonversi ya, dikonversi dari hubungannya supaya mereka bisa login. Nah, itu contohnya. Kemudian membuat komunikasi antar sistem yang ada. Apa sih yang dikomunikasikan dalam sistem tersebut? Ya, yang jelas sih data ya. Data yang ditransfer ataupun data yang diinput oleh si user ke sistem tersebut, kemudian diakses oleh seorang admin ya. Nah, apa sih yang dikomunikasi? Yang jelas transfer datanya ya. Kemudian akses ke dalam sistem interface ya, otomatis akses ke dalam sistem itu diakses oleh si pelanggan dengan berhadapan dengan interface tampilan dari sistem tersebut ya. Nah, kita ambil di sini contoh ada front office ya. Front office ya terdiri dari customer service, file service, produk ya, dan sales. Nah, apa sih yang diintegrasikan ke back office-nya ya? Kemudian di sini ada distributionnya, ada manufaktur dan schedule finance. Nah, front office ini akan mentransfer data ya, ataupun akan mengkonversi ya melalui sebuah EAI tadi, Enterprise Application Integration ya. Itu mengenai Enterprise Application Integration ya. Kemudian saya lanjut
lanjutkan. Bagaimana cara kerja EAI tadi? Nah, kita lihat di sini contohnya. EAI itu berada di tengah ya. Yang pertama, customer memberikan informasi. Yang pertama adalah ada yang namanya transfer data itu melalui email, kemudian via video web ya, pihak web. Nah di sini kita lihat ada jenis-jenisnya ya. Nah, order yang dilakukan oleh si customer melalui EAI tadi. Nah, kemudian customer ini akan memberikan informasi ya, di customer kemudian diproses ya ke EAI tadi, ke dalam sebuah database tadi, yaitu apa sih yang disebut ini, yang mengelola dalam database ini, yang tentunya call centernya siapa, kemudian bagian billingnya siapa, dan paymentnya siapa ya. Nah di sini kita lihat yang ketiga ya, order. Nah order, apa yang diorder? Nah data ini akan disimpan ya otomatis mengenai apa yang dilakukan dalam pada tahap 1 ya. Kemudian ada lagi di sini yang sering kita sebut dengan produk ya. Nah ditransfer ke bagian yang keempat. Yang terakhir adalah ada bagian 3 juga, call center, billing, dan finance ya. Itu sebagai gambaran cara kerja AI-nya ya. Kemudian transaksi proses sistem. Transaksi proses sistemnya di sini kita lihat sistem informasi ya, sistem informasi lintas ya. Jadi apa sih lintas fungsional itu yang dilakukan dalam sistem informasi, yaitu proses data, kemudian peristiwa bisnis yang terjadi. Contohnya di sini bagaimana sih transaksi penjualan, kemudian pembelian, deposit ya, penarikan, pengembalian dana, dan pembayaran. Nah itulah yang sering kita sebut dengan lintas fungsional. Kemudian ada lagi yang namanya transaction process ya. Apa sih yang ditransaksikan? Yaitu menangkap data transaksi yang secara cepat. Seperti tadi misalkan pelanggan mengirim email ya. Nah email tadi ya otomatis dia registrasi dulu. Kemudian transaksi penjualannya apa sih yang dilakukan oleh si pelanggan mengenai transaksi penjualan ya. Jadi proses transaksi itu sangat cepat ya. Sekali kita kirim otomatis data itu langsung sampai ke adminnya ya. Itu transaksi proses sistem. Nah kita lihat gambaran di sini ya. Nah, yang pertama adalah entry. Apa sih yang di-input di dalam tahap pertama ini? Kemudian ada yang namanya 2 proses transaksinya, dan yang ketiga disimpan. Kemudian data ini akan diproses sehingga ditransferkan dalam sebuah dokumen ataupun laporan ya. Setelah laporannya sudah selesai diproses, sehingga kita berikan kepada pihak yang berhak menerima laporan tersebut. Nah kita lihat di sini ya, mengenai enterprise berkolaborasi ya. Nah, kita lihat dari sistem enterprise ini apa sih yang mereka berkolaborasi ya melalui lintas fungsional ya. Nah kita lihat ada kelompok kerja ya, kelompok kerja. Otomatis di sini ada 3 kelompok kerjanya mengenai communication-nya seperti apa, koordinasi ataupun posisi, kemudian apa sih yang dikolaborasi oleh lintas fungsional tersebut. Nah, kemudian apa saja cakupan dari sistem ya. Nah, di sini ada yang sering kita sebut network ya, network visi ya. Kemudian server, database, dan grup aplikasi tersebut. Nah, jadi dalam sebuah aplikasi ini didukung oleh fasilitas jaringan IT tadi yang sering saya sebut di tahap pertama ya. Nah, kemudian seperti ini yang saya ambil contoh bagaimana enterprise system itu berkolaborasi ya.
Kita lihat di sini electronic communication. Nah, electronic communication berupa email ya, email tadi saya bilang tadi, kemudian datanya akan diproses oleh bagian di sini electronic conference ya. Kita lanjutkan, lihat apa sih yang diproses dalam electronic conference. Yang jelas data yang dikirim dari bagian pertama, yaitu yang mereka berkomunikasi mengenai voicemail ya, fax, kemudian pesan ya. Nah, akan ditampung di dalam bagian proses ini ya. Nah, setelah itu apalagi bagian ketiga kerja dari bagian ketiga ini, mereka akan berkolaborasi mengenai schedule ya, schedule yang disesuai dengan progres kerja yang sudah mereka buat ya. Nah, di sini berkolaborasi dalam tim kerjanya seperti project manajemennya, workflow system, dokumen dan sebagainya ya. Oke, untuk pertemuan ketiga ini hanya itu yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti kita lanjutkan di pertemuan keempat, yaitu mengenai lanjutan IRP juga ya. Jika penjelasan saya kurang dipahami, saya mohon maaf. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.